Halo Brother Plus, Brother Great Motor, balik lagi bersama gua Erwan. Nah kali ini gua lagi riding dari Kota Bogor atau tepatnya di daerah Cilebut menuju Puncak Bogor. Nah ini gue lagi jajal motor kekuatan dari motor listrik yang gue pakai ini dari Charge Indonesia yang jenisnya ini Anoa, yang berjenis Anoa, dan ini sebenarnya diperuntukkan untuk barang. Kalau misalnya untuk tadinya nih untuk Anoa tuh bedanya dengan yang lain, kayak kemarin yang kita sudah review, kalau Anoa ini juga baru nih untuk penempatan jok ini. Nah kira-kira sekuat apa sih motor Charge Indonesia bertipe Anoa ini sampai ke Puncak Bogor. Ini gue sudah berada di KFC Tugu. Kita ngeres di sini tadi perjalanan dari Kota Bogor, dan kita lihat sisa baterai dari Charge Indonesia ini. Dan ternyata tadi untuk rutenya dari Kota Bogor, gue memutuskan tidak lewat kota, tapi gue melipir dulu jadi lewat Bukit Pelangi nih. Jadi untuk ngetes juga segimana tenaga dari motor ini, karena diklaim Charge Indonesia mengklaim bahwa motor Anoa ini punya power yang beda dari dua jenis lainnya, karena emang ini diperuntukkan untuk barang. Nah, jadi selama perjalanan gue dari 100% gue cuma ngetes satu baterai. Ini ada dua baterai, sebenarnya gue bawa dua baterai, cuma satu lagi nggak gue pasang. Dan ini hasilnya, brother. Ini kita bahas soal hasil baterainya dulu. Dan lihat baterainya tersisa 9%. Jadi tadinya niat gue pengen ke lebih atas lagi, mau ke Tahun atau Puncak Pas. Tapi karena tadi kan lewat Bukit Pelangi yang jalannya naik turun, jadi lebih memakan baterai ternyata nih. Nah ini sisa 9%, tadinya di 20%, masih bisa untuk selama perjalanan, cuma pakai di riding mode-nya yang normal, di riding mode 2 yang kecepatannya sampai di angka 66 top speed-nya. Nah tadi di 20% sudah kedip, jadi ada pemberitahuan kalau udah 20% kedip, cuma dia masih bisa di 50 masih bisa, tapi di angka saat udah turun 10%, dia maksimal top speednya hanya di 10. Nah jadi artinya nih brother, untuk sekali jalan membutuhkan satu baterai nih. Kalau misalnya brother dari Kota Bogor. Nah kalau misalnya brother dari Jakarta, kemungkinan brother harus menyediakan dua baterai untuk sekali jalan. Tapi bisa sisa. Tapi kalau untuk balik ke Jakarta butuh dua baterai. Nah ini hasilnya di perjalanan gua. Jadi tinggal 9 sama top speednya. Di 9 itu cuma sampai 10 doang brother. Jadi nggak bisa untuk melanjutkan ke daerah Tahun nih. Nah ini mungkin ada beberapa keunikan dari motor listrik Anoa ini. Yang pertama, secara dimensi dia cukup panjang brother. Jadi untuk nyelip nih brother harus punya perhitungan lebih nih. Ini terlihat dari ada bracket depan. Nah ini memang diperuntukkan untuk membawa barang. Dan ini bisa mencapai kekuatannya, katanya ya, Charge Indonesia bisa kuat sampai menampung 18 kilo. Nah ini juga di daerah belakangnya
Ini juga bisa ditaruh box, bisa blok tambahan, bisa buat box tambahan nih. Cuma artinya akan lebih berat, brother. Karena baterainya aja tuh satu baterai itu bisa mencapai beratnya itu bisa di angka 18 kilo. Nah ini gue juga bawa yang chargernya yang bukan fast charging, karena takutnya kalau gue pakai fast charging itu katanya membutuhkan daya rumah minimal 1300. Nah, takutnya di tempat-tempat yang mau ngecas takutnya nggak bisa, makanya. Tapi ini akan lebih lama untuk standarnya. Nih standarnya lebih lama, dia bisa sampai gue kemarin ngecas dari 0. Enggak dari 0. Dari 20-an sampai ke 80 itu bisa sekitar 4 jam. Nah, ini dalamnya. Ini kita matiin dulu saklarnya mau itu. Ini gue pakai 2 baterai tuh, gue bawa karena emang buat ngetes, satu buat pulang. Takutnya nggak dapet tempat untuk ngecas. Jadi gue cuma pakai 1 baterai, gue pasang 1 baterai. Nah itu dia brother, nih ke baterainya 60 volt 45 ampere. Ini berat banget nih, bisa sampai 18 kilo nih. Nah itu dia. Kita bahas fitur-fitur lainnya. Jadi ini sebenarnya secara basis sama kayak yang kemarin kita review itu, jenisnya Rimau. Nah ini karena emang jadi ini tutupan ini sebenarnya memang diproyeksikan untuk fast charging. Kenapa untuk fast charging? Dia pas di sini nih. Kalau yang standar dia agak keluar gitu, brother. Nah ini dia untuk tipe Anoa, dia punya perbedaan yang unik, yakni ini nih, brother. Jadi dia punya 3 standar. Standar sampingnya tuh ada 2. Ada yang ini ada di sebelah kiri. Standar satunya juga ada di sebelah kanan. Nah, ini dia nih bedanya nih. Jadi ada di sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, ini gue lagi pakai standar 2. Untuk Anoa tuh dia di-upgrade, dia punya power yang lebih dibanding Rimau, tapi dia top speednya di bawah Rimau. Nah, perbedaan lainnya adalah di bentuk headlampnya nih. Headlampnya Anoa itu dibikin mancung. Kalau misalnya kemarin brother lihat di video sebelumnya, untuk Rimau dia headlampnya lurus nyatu sama body ini, jadi kayak ada tambahan agak lumayan panjang sekitar 7 cm, dan di atasnya dikasih bracket untuk naruh barang nih. Kalau misalnya mau naruh keranjang sini bisa. Nah, dari cockpit juga sama. Cuma kalau misalnya brother punya perjalanan jauh agak lebih hati-hati. Apalagi untuk perjalanan malam, karena ini motor tuh sunyi banget nih brother. Jadi kadang-kadang banyak bikers atau para pemobil yang nggak ngeh sama kehadiran dari motor listrik. Jadi karena ini mereka sering kaget, tadi sering ditemuin tuh sering kaget. Nah, menariknya selama perjalanan puncak yang naik turun, gue tetap pakai di mode 2, dan untuk nggak ada masalah untuk nanjak. Walaupun gue lewat Bukit Pelangi juga nggak ada masalah. Jadi gue nggak harus beralih ke mode ketiga. Tapi kayaknya kalau misalnya mode 1, brother nggak bisa. Nah bedanya sama motor bebek adalah, kalau misalnya motor bebek gigi kecilnya itu, di gigi rendahnya itu untuk nanjak, kalau dia lebih baik main di yang punya power lebih nih, di mode ketiga. Tapi juga bedanya adalah pada motor listrik ini dia harus ngambilnya agak lebih jauh untuk
tanjakan, jadi nggak harus, jadi dia nggak bisa untuk gasnya dilepas terus dikocok lagi, itu nggak bisa brother. Jadi emang bener harus digaspol terus. Itu dia untuk fitur sama aja nih yuk, buat ngecas. Nah ini juga untuk bisa keyless juga nih, keyless ada 3 cara. Jadi untuk on-nya ini bisa pakai keyless, dia on. Waduh, mana nih on-nya nih, salah on nih untuk buka kunci, ini baru untuk nyalain. Nah itu dia brother, ini menyalain juga bisa, atau ditekan, bisa ditekan sini itu nyalanya. Oke, itu dia sama aja semuanya. Dan untuk posisi riding nih enak brother. Jadi untuk apalagi gue suka di decknya yang agak menikung gini nih. Biasanya banyak motor-motor yang terlalu tekukan. Nah ini jadi kaki bisa agak lebih santai. Terus juga untuk joknya lebar. Joknya lebar nih kayak Yamaha NMAX dia untuk joknya nih. Dan lebih panjang lagi. Dia lebar banget nih. Yang boncengan juga nyaman, apalagi kalau ditambah penyanggah belakang sini nih, lebih nyaman nih. Nah itu untuk posisi riding juga enak, handlingnya juga nggak berat brother. Kanan kirinya untuk nyalip sebenarnya nggak ada masalah, cuma emang untuk karena punya dimensi yang lebih panjang dia agak lebih sulit, apalagi kalau misalnya brother di gang terus salah masuk, untuk putar baliknya emang harus beberapa kali dan karena panjang brother. Nah, jadi brother yang mau untuk charge Anoa ini, charge Indonesia itu sistemnya bukan beli tapi berlangganan. Jadi per bulannya itu berlangganan di angka 1.650.000. Itu sudah termasuk pergantian komponen dan lain-lain. Makanya banyak akhirnya ojek online yang tertarik untuk berlangganan sama Charge Indonesia. Untuk berlangganannya minimal 3 bulan. Nah itu brother. Artinya buat brother yang memang niat melakukan perjalanan jauh, untuk pakai charge juga, disarankan untuk membawa 2 baterai. Jadi jangan cuma 1 baterai yang terisi full. Karena takutnya kayak gini, bisa ke puncak tapi nggak bisa pulang karena bingung lokasi pengecasan. Oke brother. Ya udah, itu mungkin tesnya. Untuk fitur-fiturnya nanti bakal bahas di artikel Motor Plus. Itu ada. Dan untuk keseruan apa lagi, nanti brother silakan komen. Kita mau tes motor apa lagi, kalau brother penasaran boleh tulis di kolom komentar. Kita bakal lanjut di video lainnya ya. Gue Erwan, sampai jumpa.